kami yakin dan percaya bahwa Ibu Ketua Yayasan, Ibu Jun Hasnah dengan semangat yang sangat besar, yang alhamdulillah hari ini telah mampu memberi satu inovasi, kemudian telah memberikan kita juga motivasi dan inspirasi yang sangat tinggi bagi anak-anak didik kita semua, yang mudah-mudahan seluruh masyarakat Akhiah bisa melihat ini dan juga di tempat lain bahwa mendidik anak usia tahun yang alhamdulillah kami berkenalan kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dulu pada awalnya berniat ingin membangun tahun, alhamdulillah telah Allah wujudkan tahfiz anak usia dini. Setelah 3 tahun kita mau kemana? Kemudian Allah bukakan jalan, hari ini sudah ada SDQ, Sekolah Dasar Quran, yang selama ini kita lebih mengenal dengan SD, ya, Sekolah Dasar, tapi hari ini sudah ada SDQ, Sekolah Dasar Quran. Inilah yang kita lihat bahwa ini akan memberikan satu dampak yang sangat besar. Tentunya keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Dan alhamdulillah hari ini juga ada Bunda Paul yang hadir di tengah-tengah kita. Saya yakin bahwa kehadiran Ibu Ida hari ini juga akan mampu menambah keberkahan dan semangat tentunya bagi kita semua bahwa acara ini didukung secara legal normal, ya Bu ya. Bukan acara ilegal ini acara yang legal normal yang mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah. Yang kita tahu bahwa ketika satu keadaan didukung oleh pemerintah ini menjadi satu catatan penting bahwa perkembangan insya Allah akan kita perlu sekali untuk visi bagi seorang pemerintah, kita katakan untuk membangun, untuk membentuk masyarakat kita yang lebih tinggi lagi insya Allah akhlak dan imannya. Kemudian hadir juga ketua GOP TKI. Iya, kita yakin bahwa di seluruh Aceh ini sudah dipercayakan ya ada GOP TKI untuk mewakili, mengkoordinasi bahwa anak-anak TK ini dipastikan itu masa kecilnya adalah masa yang senang tapi terarah. Dan kita dari Korwil Aceh, Koordinasi Taud ya untuk Aceh tahfiz anak usia dini, lebih mengkerucutkan lagi bagaimana anak-anak usia dini ini mampu menjadi hamba-hamba Allah yang ketika dari kecilnya sudah mencintai Allah. Dan insya Allah akan dicintai oleh Allah. Bahwa mereka-mereka yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala hidupnya tidak akan pernah susah. Saya ingin tanya bahwa adakah di antara kita orang tua ibu yang hadir dalam kesempatan kali ini yang anaknya susah? Udah habis ya? Atau antum coba cek nggak boleh? Tadi kayaknya udah habis. Untuk nambah ilmu, untuk tambah bahagia, untuk tambah senang. Dan tentunya kita tidak juga senang di dunia, tapi kita mau senang di akhirat. Oleh sebab itulah dalam kesempatan kali ini dari Inspirasi Wujud meminta kita untuk memberikan kita katakan tausiah parenting. Kemarin alhamdulillah di tanggal 4 September kita buat acara parenting untuk se-Aceh. Ya, itu yang hadir adalah Dr. Didi Haryanto. Alhamdulillah Pak Didi mempunyai 8 orang anak. Alhamdulillah seluruh anaknya sudah menjadi hafiz dan hafizah Quran 30 juz. Dan sudah berhasil tuh kita Sahih Bukharinya juga sudah selesai. Yang belum selesai hanya 1 orang karena anaknya masih berumur 2 tahun. Jadi belum bisa ngomong. Nah kira-kira Ibu, orang-orang seperti ini yang hadir di tengah-tengah kita merasa tidak sangat terinspirasi dengan keadaan beliau. Oleh sebab itu beliau membuat satu kurikulum tentang parenting atau disebut dengan Quranic parenting. Bagaimana kita mendidik, membesarkan anak dengan cara konsep dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Al-Quran. Makanya untuk beliau sampaikan kepada kita pada waktu itu bahwa saya ingin menyampaikan pesan lanjutan ya. Sebagaimana pesan Ibu Jud, sampaikan saja Bu apa yang disampaikan di sana. Saya menyampaikan pesan lanjutan bahwa di Quran parenting yang berbasis dengan pola asuh dengan kasih sayang ini sangat luar biasa. Karena hanya di tangan seorang ibu yang penuh cintalah maka anak ini bisa berkembang dengan sangat sehat, baik lahir maupun batin. Dan ini sudah Allah katakan di surah Maryam, mungkin kita sudah mengulang-ulang bacaannya. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'ala lahumur rahmanu wudda. Seorang perempuan itu harus ada wadud, ada cinta, ada sayang. Maka dikatakan siapa istri terbaik? Dia yang punya banyak anak. Ini takdir Allah ya. Ada yang tidak punya anak, ada yang punya anak. Siapa istri terbaik itu? Yang punya banyak anak dan al-wadud, yang punya cinta, punya sayang. Ternyata di Quran surah Al-Maryam disebutkan innalladzina amanu, orang yang beriman
bisakah kita melihat bahwa ketika ada seorang guru, ya, seorang guru yang sangat cinta kepada anak dalam mendidik dan seterusnya, kira-kira ibu ketika melihat sampai lewat, melihat guru yang seperti ini, bagaimana rasa dengan seorang guru itu? Terima kasih sekali sudah didik anak saya dan seterusnya. Tapi hari ini kita nggak bicara guru, kita bicara parenting. Selaku orang tua, karena apa? 24 jam, anak-anak di sekolah kita hanya beberapa jam saja. Jam berapa masuk sekolah? Jam 8 pulangnya jam 4. Selebihnya, seluruhnya bersama kita di rumah. Maka waktu yang paling besar itu anak bersama kita. Terlebih lagi ketika anak belum masuk TK ya Bu ya. Otomatis 24 jam maka anak-anak itu bersama kita. Makanya disebutkan bahwa anak-anak ini adalah peniru ulung. Iya Bunda Paulin? Iya. Anak ini peniru ulung. Sementara mamanya kadang-kadang bukan pendidik ulung. Maka ditirunya lah anaknya 100% bagaimana gaya ibunya. Ya enggak Bu? Bagaimana gaya ibunya. Maka dikatakan seorang ibu itu adalah tarbiyatul aulad, guru pertama. Sebelum dimasukkan ke TAUD, sebelum dimasukkan ke SDI, maka guru pertama itulah ibu, dan kita sepakat semuanya. Tapi jadi persoalan sekarang, untuk mengendarai kendaraan sepeda motor saja kita punya SIM. Kalau enggak, ketika ada tilang kita ditangkap dan kita harus bayar. Kira-kira untuk mengendarai, untuk menjadi anak yang salih dan salihah seperti tadi cita-cita kita, mudah-mudahan salih salihah masuk surga. Ya, kira-kira ada nggak sertifikat kita menjadi pendidik ulung? Ya kan? Makanya kalau hari ini ada ilmu parenting, ini karena kita katakan bukan dari A sampai Z, kita Z-nya duluan. Ya, ayah sudah lewat. Kenapa? Karena setelah kita punya anak, maka kita baru belajar tentang ilmu parenting. Sementara ilmu parenting itu mengawalinya seharusnya dari pertama. Dari mana? Yang pertama sekali cara mendidik anak, yang pertama sekali adalah ketika seorang calon suami memilih calon istri. Tapi bapak-bapak yang hadir hari ini jangan pilih lagi ibu baru, ya kan? Atau ibu-ibu jangan sampai di sini memilih lagi suami baru, bukan seperti itu. Ketika memilih calon istri atau calon ibu, itulah ilmu parenting pertama. Karena apa? Bagaimana karakter, gerak, diamnya, bagus iman tidaknya seorang istri, maka itulah yang akan menjadi cikal bagaimana anak didik kita atau anak yang akan kita bimbing nanti insya Allah ketika Allah beri rezeki di rumah. Jadi makanya yang belum anak atau yang belum menikah, para asatis sekalian, ini ada yang belum keluarga lah. Nah, dari sekarang langsung berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Jangan menunggu ketika anak, atau jangan menunggu ketika sudah anak ada di dalam rahim kita. Itu sudah terlambat. Tapi terlambat terjadi daripada tidak ada. Begitu ya. Ilmu kita kan Allah kan maha pengampun, Allah maha pemaaf. Di foto-foto aja berapa tahun lah. Sampai dengan 5 tahun saya baru tahu ilmunya. Kapan itu baru tahu? Ketika anak saya masuk TK, waktu saya ikut parenting. Oh, rupanya begitu. Kemarin Ibu ketika kami belajar tentang Quranic parenting di Banda Aceh, di Permata Hati, ada seorang ibu memberikan kesaksian. Karena apa? Di situ ketika Quranic parenting pola dengan berbasis kasih sayang, di situ disebutkan bahwa minimal seorang ibu itu harus memegang atau memeluk atau mencium anaknya satu hari 40 kali. Saya mau tanya nih, kita yang hadir, saya juga sendiri, ya kan? Saya juga sendiri bertanya pada diri saya sendiri, anak saya 5, yang satu baru menikah. Berbesanlah saya dengan Ibu Ida hari ini ya, dengan Bunda tahu. Nah, saya mau katakan, di antara kita di depan saya ini atau kita yang di depan ini semua, ada nggak Bu kita lakukan itu satu hari 40 kali mencium, memeluk dan memegang anak Bu? Dan tidak boleh jamak kasar, tidak boleh dijamak. Ibu pergi ke kantor pagi jam 7 tidak sempat memeluk mencium anak, pulang ke rumah atau sebelum tidur dicium 40 kali, tidak boleh. Dia harus sebentar-sebentar dipeluk, dicium. Makanya ketika 0 sampai dengan 2 tahun atau 0 sampai dengan 5 tahun, golden age, masa keemasan anak, ibu memang maksimal sekali memeluk, menyusui, ya kan? Dengan anaknya ketika menyusui, ketika anaknya tertidur, maka sebelum tertidur ada yang masih bayi anaknya. Maka kita lihat di luar sana ketika anak tidak pernah dipegang oleh orang tua, dipegang sama yang lain dan gak terus.
Urusan nempel kayak perangko. itulah ganti mic ya bilang mau Mika ganti mic aja kak. Ternyata memegang itu luar biasa. Makanya dalam Islam, Ini udah habis kita lihat, suaranya. sebelum pergi, ketika pulang itu diperintahkan untuk salaman. Minta banyak. Kalau sekarang karena COVID pandemi ini, Ah, suruh ganti mic aja nggak apa-apa. Nah, kita pahami Nggak bagus. Tapi dalam Islam kita lihat bahwa salaman Minta adalah bentar ah, salaman pegang boleh Ada saya bentar. salaman Ada 6 menit. ada. Ya kan? Salaman itu memegang. Itu memegang itu luar biasa. Bagi seorang istri yang memegang suami ketika akan berangkat ke kantornya atau berangkat pekerjaannya, itu luar biasa. Jika istri dia adalah positif feeling, rasa yang positif penuh pada ruh dan jiwanya. Ketika negatif terjadi pada suami, itu suami yang belok kiri bisa belok kanan. Tapi kalau tidak disalami oleh istri, kalau belok kiri lah. Kita nggak usah tunjuk tangan. Ada nggak di antara kita yang ketika suaminya ke kantor atau pergi bekerja tidak menyalami istri, tidak menyalami suami? Jadi kan kita contohkan dulu ya. Ketika kita menyalami suami, apa yang terjadi? Anak kita melihat dari umur 0 dia, dari umur dia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sampai dia besar, dan ibunya selalu menyalami ayahnya. Apa yang terjadi? Kita tidak perlu suruh lagi ibu bahwa nak salam ayah nak, nggak perlu lagi, karena kita sudah action langsung menyalami suami. Nah, seperti itu Bu ya. Seperti itu keadaannya. Jadi 75% dakwah kita berhasil dari ilham. 75%. Hanya 25% itu melalui kata-kata. Makanya seorang ibu yang banyak kali merepetnya, anaknya nggak mau dengar lagi. Nak, ini kalau mau pergi sekolah ke TK, nak jangan lupa minumannya ditutup erat itunya, botolnya, kemudian tempat kue jangan sampai hilang, jangan sampai tutup panjang. Anak jangan. Anak ajak. Ketika pulang ke rumah, assalamualaikum nak, tupperware-nya hilang apa enggak? Coba mama lihat, coba ibu lihat, coba abi lihat. Yang dilihat bukan anaknya dulu, tapi tupperware-nya lengkap apa enggak? Tupperware minum dan tupperware tempat kue. Kalau tupperware-nya hilang, mama coba pergi ke SD atau pergi ke TK. Mau lihat di mana tupperware-nya ada apa tidak. Tapi ketika anaknya berakhlak yang kurang baik, itu biasa-biasa saja. Makanya beberapa tipe yang diajarkan oleh Bapak Didi Haryanto itu menyebutkan bahwa pola didik itu bermacam-macam. Dan pola didik yang pertama yang mungkin kita di sini yang mudah-mudahan kita tidak tergolong ke dalamnya adalah pola didik seperti pemadam kebakaran. Disampaikan bahwa pemadam kebakaran itu baru datang ketika mau eksekusi saja. Baru mau datang ketika ada bahaya. Baru datang ketika kejadian. Ada tipe orang tua yang ketika dia mendidik anaknya, dia santai saja. Tapi ketika anaknya misalnya tidak lulus, ketika anaknya bermasalah, baru orang tuanya mengeluarkan air mata dan menangis dan mohon ampun kepada Allah. Itu masih baik juga. Karena ada perubahan pada jiwanya, perubahan pada dirinya ketika ada hak sekali. Ya, seperti halilintar lah kita katakan. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Jadi pola orang tua ini ketika pergi pagi pulang sore dengan kita katakan menjemput rezeki, ya, mencari nafkah, maka kesibukan orang tua sudah tidak lagi menjadi bahagian daripada pola didik menjadi ukuran pertama. Makanya kita lihat di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa pemberian orang tua terbaik kepada anaknya bukan nafkah dulu, tapi memberi pendidikan. Jadi pendidikan ini adalah pemberian terbaik. Nafkah itu memang harus wajib kita lakukan. Tapi pemberian yang terbaik yang diberikan kedua orang tua, terutama ayah kepada anaknya adalah memberi pendidikan terbaik. Maka tentu kita pahami dalam memberikan pendidikan terbaik ini, semua kita yang akan mengajari anak-anak kecil kita ini di rumah, ini tidak cukup. Karena semua kita bukan adalah sarjana psikologi, sarjana pendidikan, ada yang sarjana ekonomi ya. Bukan kita membidanya di bidang pendidikan anak. Oleh sebab itu kita perlu sekali pada tataran lebih tinggi memiliki kurikulum atau memasukkan anak ke sekolah yang tepat. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu yang hadir, bunda-bunda yang hadir dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dari Korwil, Koordinasi Wilayah Aceh untuk tahun 1, alhamdulillah seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Cus, ini ada TK, kemudian ada SD, kemudian ada SMP, kemudian insya Allah ada SMA, rumah tahfiz untuk anak-anak tingkat SMA. Alhamdulillah kita di Korwil Aceh, ya, kita merupakan perwakilan dari Wadi Mubarak Bogor. Di sini juga sudah membuat
pendidikan yang terus menerus. Untuk apa? Agar Quran is my heart, Quran di hati anak itu dari TK sampai dengan dia usia kita katakan S1, S2 sampai dia berkeluarga, Quran tetap di hatinya, dan itu sudah dimasukkan ke dalam kurikulum. Kemarin saya dapat kabar, alhamdulillah, mudah-mudahan disampaikan ke Aceh. Ini akan dicetak untuk 1 juta dokter. Coba 1 juta dokter yang pola didiknya 80% anak kita ini belajar Quran tok dulu. Quran tok. 20% nanti adalah belajar IT. Dan bagaimana bodi anak-anak kita ini akan tumbuh, akan besar untuk menjadi anak-anak yang sehat. Karena selama ini kadang-kadang seorang ibu pun untuk asupan makanan ini juga disepelekan. Jadi adalah masalah yang sangat pokok sekali. Kira-kira di sini masih ada jajanan yang lewat, Ibu? Jajanan luar yang lewat? Di sekolah tidak ya? Jadi makanan ini pengaruh sekali. Jadi Ibu, satu mencetak 1 juta dokter ini adalah bagaimana sejak dari TK seperti sekarang yang sudah dilakukan oleh Ibu Cut, TK dengan materi pilihannya dan seterusnya, kemudian lanjut ke SD Quran juga sama, 80% itu belajar Quran dulu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, nanti kelas 5, kelas 6-nya itu baru nanti belajar sains. SMP-nya juga seperti itu, SMP kelas 1, kelas 2 kok belajar Quran. Dan yang hebatnya kita belajar di masjid, belajarnya yang utama di masjid, kemudian di alam. Hanya beberapa waktu saja itu masuk ke dalam kelas. Karena anak-anak kita ini kalau di luar dia dengan alam itu lebih cepat menyatu. Itu berdasarkan penelitian. Di SMA-nya juga seperti itu sampai nanti tamat SMA. Alhamdulillah sudah disiapkan beasiswa untuk ke 57 negara. Apakah ingin menjadi seorang ulama atau menjadi saintis? Jadi yang mau IT silakan, ya, yang mau IT silakan, yang mau jadi ulama silakan. Apakah Mekah, Madinah, atau tempat-tempat yang lain seperti Maroko dan segala macam. Ini perlu sekali karena apa? Karena kita tidak cukup mendidik anak kita di rumah, kalau di luar dia masuk ke sekolah yang tidak tepat. Ya, kita perlu sekali membangun generasi bahwa ketika dari rumah 0 sampai dengan 5 tahun lalu kita lepaskan di TK, maka setelah akhlaknya terbentuk dari 0 sampai 5 tahun dari seorang bunda yang baik, makanya perlu sekali ilmu parenting yang saya sampaikan tadi. Setelah itu dia akan masuk ke sekolah. Dan setelah tamat STK, maka dia akan masuk ke SD yang benar, lalu masuk kepada SMP yang benar, masuk ke SMA yang benar, lalu dia akan keluar, mungkin keluar negeri. Dengan beasiswa, kenapa beasiswa? Karena catatannya mudah. Catatannya itu adalah apabila dia mampu untuk menjadi seorang hafiz atau hafizah, tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan oleh kedua orang tuanya. Ya, kira-kira kita kalau dipilih mau beasiswa atau biaya sendiri, kita pilih yang mana, Bu? Bisa dicek dulu. Jangan ya, nanti catat sama bukunya mau beasiswa dengan biaya sendiri. Pasti jawabannya ya beasiswa. Kenapa? Lumayan. Itu berapa kita pergi misalnya? Kalau mau yang ke Australia, mau yang ke Jerman dan segala macam. Dan alhamdulillah saya dapat kabar kemarin diterima 30 imam masjid untuk kita katakanlah ini ada yang ke Australia, ada macam-macam. Wadi Mubarak alhamdulillah lulus. Wadi Mubarak alhamdulillah 30 juz hafiz Quran, dan itu adalah anak Aceh. Ustaz Fakhrul Raji, kalau ada yang kenal yang pernah datang ke kita dulu ketika Ustaz Fakhrul Raji itu alhamdulillah lulus seleksi untuk kemana? Untuk pergi ke Dubai menjadi imam di sana. Dan tentunya menjadi imam di sana juga bukan hanya bacaan Qurannya saja, tapi juga memahami ilmu-ilmu yang tentang ilmu syariat untuk mengajarkan kepada masyarakat atau di Masjid Dubai. Nah, ini menjadi satu kebanggaan bagi kita sebagai orang tua. Dan tentunya ini tidak simsalabim, tidak kun fayakun bisa jadi, ini berproses. Nah, kira-kira kalau orang tua seperti pemadam kebakaran bisa dapat anak ibu? Ya kan? Ketika misalnya seperti sekarang ibu ikut anak lomba mewarnai, ya, lomba mewarnai. Lalu ketika di rumah kita bilang, nak, ayo ikut nak, kita ikut lomba mewarnai. Kira-kira kita datang kemari, anak kita mau menang atau mau apa? Itu sesuai dengan visi kita masing-masing. Ada seorang tua bilang, nak, kamu ikut saja nak, kita banyak kawan di sana, kita silaturahmi. Di sana kita senang sayang, karena banyak teman di sana. Ya gitu kan? Di sana banyak teman, banyak kawan. Ada yang seorang orang tua akan mengatakan, nak, kamu belajar terus supaya nanti menang juara 1, itu bangga. Ini masing-masing sesuai dengan cita-cita kita semua.
Nah, makanya kalau dalam tipe pendidikan ini dimasukkan lagi kepada tipe kedua menurut Bapak Didi Haryanto apa? Itu adalah seperti orang tua seperti pawang. Seperti pawang macam mana? Dia pejinak, dia membantu seluruhnya apa yang dikerjakan oleh anaknya. Dia membantu seluruhnya dan anak ini tidak mandiri. Maka saya katakan tadi sama Bucut, lomba mewarnainya di mana? Oh, lomba mewarnai di dalam kelas. Bu, kira-kira kalau lomba mewarnainya kita buat di sini, kira-kira ibu bantu apa enggak anaknya menggambar? Ya, bantulah. Ini tipe orang tua pawang atau pejinak ini. Jadi orang anaknya ini, ibunya ini membantu terus sampai membukakan botol ini pun itu mamanya membukakan sampai anak usia SMP dibukakan. Maka kita bilang di usia anak kita yang masih kecil, ketika dia bangun tidur, nak coba beresin kasurnya. Rapi atau tidak ada urusan. Ketika dia makan, nak piringnya taruh di mana. Makanya masing-masing kita orang tua, ketika misalnya dia makan, kita siapkan di atas meja. Setelah itu dia makan, selesai makan, piringnya kita taruh di tempat cuci piring. Kita selesaikan semua urusan anak. Itu adalah orang tua pawang. Orang tua yang menyelesaikan semua urusan anak. Orang tua tinggal bilang, mak perlu duit, mak perlu ini, mak jemput saya, mak ini, mak ini, mak ini. Kenapa? Karena sayangnya orang tua. Tapi anak ini nanti ketika dia tidak bersama orang tuanya, dia akan kalang kabut kesana kemari. Kenapa? Dia tidak bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Coba lihat Bu, misalnya ibu pergi arisan. Atau ibu pergi ke rumah orang tua kita, kunjung. Anak kita tinggal di rumah usia 6 tahun atau usia 7 tahun. Telur ada dalam kulkas, ya kan? Jusnya juga ada, buah-buah ada. Tapi dia nggak bisa menceplok telur. Usia sudah 7 tahun. Siapa? Karena anaknya ketika mau makan, mak, adik mau makan. Iya, sebentar ya nak, mau telur ceplok atau telur dadar atau ini atau ini. Maka anaknya bilang telur dadar. Mamanya cepat ke dapur, maka mamanya buat telur dadar. Maka disilakan anaknya makan. Ketika ibunya pergi, apa yang terjadi? Anaknya ini nggak makan, ibu. Ya kan? Anak tidak makan. Jadi tidak mencetak anak menjadi mandiri. Dan tentunya kita sesuai kapasitas umur. Tidak bisa